Oh, ada contoh nggak kok yang pernah diinvest untung tapi waktu itu kejadiannya turn around? Ada. Jadi kalau misalkan kita ambil contoh saham komisaris yang ditunjuk adalah dari kalangan artis. Nah, itu juga membuat sebuah tanda tanya gitu kan. Ya, ada apa? Ada apa kok jadi bukan sosok yang profesional gitu kan. Hai Moduers, kali ini kita di Mokes, Moduit Podcast episode pertama dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang investasi saham. Gimana sih caranya dapat untung dari saham bisa ratusan persen dalam waktu 5 tahunan. Nah, kali ini kita akan temani oleh salah satu narasumber kita, seorang value investor, seorang investor saham, dan juga seorang penulis buku yang namanya Rifan Kurniawan. Halo Pak Melvin, halo Moduers semuanya. Ya, teman-teman Sobat Moduit, Rifan ini adalah seorang investor saham, value investor, dan beliau ini sudah tulis beberapa buku. Mungkin teman-teman juga bisa lihat bukunya di Gramedia atau di toko buku terdekat. Nah, hari ini kita akan bahas gimana sih strategi investasinya kok bisa angkanya tuh gede banget gitu. Nah, sebelum ngobrol itu saya mau tanya dulu dong, kok sekarang sibukannya apa nih? Oke, jadi kalau kesibukannya kalau sebagai seorang investor ya biasa kita cari peluang lah di market, apalagi kan pas kita lagi podcast ini lagi cukup banyak nih saham-saham yang terdiskon gitu kan ya karena perang antara Israel dan Iran segala macam ya kan. BI juga baru naikin suku bunga, jadi banyak kesempatan nih sebenarnya gitu kan. Nah, kemudian di sisi lain saya juga ada bentuk tim gitu kan. Nah, intinya kita juga banyak melakukan research, kemudian training. Nah, jadi kesibukannya tetap seputar market sih, Pak Melvin. Oh, jadi tetap research gitu ya? Betul. Ya, dan teman-teman semua, Rifan itu menurut saya adalah seorang investor yang rajin mencatat pertumbuhan returnnya. Jadi kalau di track keuntungan investasinya tuh kalau dalam waktu 5 tahun tuh kalau aku perhatikan tuh di atas 100%. Iya. Terus kemudian rata-ratanya pun masih 100% gitu. Itu luar biasa sih. Jadi ibarat kata kalau saya invest 1M tahun ini, 5 tahun lagi keuntungannya bisa dapat 1M lagi gitu. Betul. Jadi uang saya tadinya 1M bisa jadi 2M gitu. Betul. Nah, sebenarnya apa yang dilakuin? Kok bisa gitu? Oke, nah jadi gini, kalau kita bicara saham itu sebenarnya menarik Pak Melvin. Kenapa? Karena saham itu adalah kalau di atas kertas itu banyak yang ngelihat saham itu adalah sebagai hanya sebuah harga, tapi tidak melihat value dari saham tersebut. Saya pakai contoh, misalkan ada satu saham gitu ya, misalkan harganya Rp700 gitu kan, per lembarnya. Nah, begitu misalkan besok harganya turun jadi 680 misalkan. Nah, banyak orang ngelihat bahwa oh, bisa jadi ini saham sebenarnya nggak bagus gitu. Jadi mereka lihatnya itu adalah time frame jangka pendek. Nah, kalau saya itu ngelihatnya adalah value-nya. Saya nggak terlalu peduli dia di harga 700 atau 680 atau 650, tapi yang saya peduli adalah sebenarnya berapa value dari saham ini atau dari perusahaan ini. Nah, value ini ngelihatnya dari mana? Ngelihatnya itu adalah dari kinerja perusahaannya. Bisa dari labanya, bisa dari equity-nya, bisa dari cash flow-nya. Nah, kemudian misalkan saya lihat nih, oh ternyata value daripada perusahaan ini bukan 700, bukan 680, bukan 650, tapi misalkan di 1200 misalkan. Nah, berarti kan ada gap nih, selisih ya kan, antara harga saat ini naik turun dengan value-nya gitu kan. Nah, jadi balik ke pertanyaan Pak Melvin tadi, kenapa bisa return-nya di atas rata-rata, adalah karena saya lebih fokus kepada long term-nya, lebih fokus kepada value-nya ketimbang naik turun ini gitu kan. Jadi ibaratnya saya mencari perusahaan-perusahaan yang salah harga. Perusahaan-perusahaan yang salah harga. Ya, atau yang terdiskon gitu kan. Nah, dengan membeli perusahaan yang salah harga atau terdiskon, di satu sisi sebenarnya kita meminimalisir risiko kerugian. Nah, tapi di sisi lain kita bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan potensi keuntungan. Nah, itulah kenapa secara long term atau secara jangka panjang ya keuntungannya bisa 100% tadi gitu dalam waktu 4-5 tahun kalau di rata-rata. Long termnya itu kurang lebih 4-5 tahun ya disebut long term itu. Betul, tapi tidak menutup kemungkinan ada saham-saham yang bisa lebih cepat gitu. Jadi artinya misalkan kalau kita bicara saham
cyclical. Saham cyclical tuh misalkan saham-saham komoditas ya, kayak batu bara, kemudian misalkan nikel, emas gitu kan. Terus atau saham-saham yang sifatnya itu turnaround. Turnaround itu artinya perusahaan itu sekarang kinerjanya lagi turun karena satu dan lain hal, tapi kita punya hipotesa nih, wah saham ini bisa balik ke potensi awalnya nih. Jadi masalah sekarang itu hanya sifatnya temporer. Nah, itu biasanya itu pernah kejadian kok? Pernah kejadian. Oh, ada contoh nggak kok yang pernah diinvest untung tapi waktu itu kejadiannya turn around? Ada. Jadi kalau misalkan kita ambil contoh saham PT Astra Auto Parts. Oh, ya, Auto itu saya masuk kalau saya nggak salah ingat itu sekitar 2018 atau 2019 itu sebelum Covid, ya kan. Nah, itu harga sahamnya waktu itu masih di sekitar 1.100-1.200-an, ya kan. Terus kemudian karena kinerjanya turun, ditambah memang waktu itu ada faktor Covid juga gitu kan, laba dari perusahaan ini turun. Signifikan, ya kan. Dan kemudian harga sahamnya seingat saya itu mencapai ke level sekitar Rp700 atau lebih rendah gitu. Berarti apa? Turunnya gede dong, 1.100 ke 700 kan? Gede, berarti sekitar udah 40 persenan. Minusnya? Iya, sekitar minus 40%-an gitu kan. Nah, tapi yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan adalah saya lihat nih contoh kasusnya Astra Auto Parts ini. Dia labanya turun. Kenapa dia labanya turun? Nah, itu PR-nya investor tuh. Oh, ternyata labanya turun karena satu ya, karena Covid kan ada jumlah gerai-gerai PT Astra Auto Parts ini yang kemudian harus ditutup, ya kan, tidak bisa beroperasi, tapi ongkos tetap jalan, ya kan. Terus kemudian yang kedua yang saya perhatikan juga adalah auto ini ada mengalami kerugian dari entitas asosiasi. Nah, jadi tidak semua produknya dia memang hak miliknya langsung ya, tapi ada yang joint venture lah ibaratnya. Nah, kemudian intinya labanya turun jadi sekitar 2 atau 3 miliar dari yang sebelumnya tuh bisa ratusan gitu kan. Nah, yang saya lihat dari auto ini adalah manajemen itu melakukan efisiensi. Jadi dia bilang bahwa di masa pandemi ini kita menutup gerai-gerai yang memang tidak produktif sebelumnya dan kita buka lebih selektif lagi. Jadi dia mempertahankan yang ibaratnya itu high performing outlet gitu kan. Dan ditambah lagi dia bisa kasih estimasi atau kasih guidance bahwa kerugian daripada entitas asosiasi tadi hanya bersifat sementara. Nah, artinya kan di situ kita bisa membuat sebuah hipotesa nih bahwa kalau misalkan 2021 Covid mulai mereda, mulai transisi dari pandemi ke endemi, ya kan. Terus kemudian 2022 udah lebih normal lagi, ya kan. Dan dari situ kita melihat bahwa kinerja dari auto juga sudah membaik, ya kan, sudah kembali ke level yang sebelumnya dan harga saham ikut naik gitu loh. Jadi harga sahamnya waktu itu bahkan sampai ke tertingginya ya, itu sempat ke level sekitar hampir 3.000 sampai 4.000 gitu. Jadi kalau dulu kan kalau auto kan ada auto 2000 gitu kan. Nah, tapi auto 2000 itu bukan bisnisnya auto ya. Shop and drive Kan. Nah, tapi sampai ada jokes bilang auto 4.000 gitu. Auto 4.000. gitu. Nah, jadi ibaratnya yang tadi posisi saya sempat loss sampai 40, floating loss 40%, saya tidak cut loss gitu. Tapi saya tetap punya conviction bahwa penurunan harga ini hanya bersifat sementara. Gitu. Dan karena kita tahu bahwa perusahaan ini akan turn around, jadi kita bisa tetap hold dan juga bahkan mungkin average down gitu. Dan itu yang saya lakukan, sehingga average cost-nya jadi lebih rendah dan kemudian ketika bisnisnya kembali normal ya justru kita bisa dapat potensi harga keuntungan yang lebih tinggi lagi. Nah, di situ sih kuncinya. Itu untungnya 2 kali lipat kok? Untungnya 2 kali lipat. Jadi saya jual berkala ya, ada di kan modal tadi sekitar 1.100-an gitu ya, 1.100, 1.200 itu saya sempat jual di 2.400, 2.800, 3.000 gitu. Di tahun? Di tahun 2023 awal. Berarti 2022 akhir sampai 2023 awal. Beli di 2000 sekitar 18 ke 19. 19 lah hitungannya. 19 tambah berarti 4 tahun ya? 4 tahun ya, 4 tahun setengah ya. Tapi kan itu kepotong Covid.
ya kan. Covid kan ya. Jadi strategi investasinya tuh memang mainnya tuh jangkanya kurang lebih bisa sampai 4-5 tahun tuh ya memang segitu ya? Ada yang 4-5 tahun, tapi ada juga contoh kasus lain, misalkan kalau saya ambil contoh, ada juga yang di bawah 1 tahun pun juga sebenarnya ada. Contohnya misalkan kayak Malindo Feedmill, MAIN. Nah, MAIN ini sama, kurang lebih kinerjanya itu sempat jeblok, ya kan, sekitar 2017-18 ya kan, itu kinerjanya sempat jeblok dan kemudian saya masuk di MAIN ini karena saya ngelihat MAIN atau Malindo Feedmill ini kan bisnisnya itu kayak Caran Pokpan kayak Java, jadi poultry gitu kan, pakan ternak. Nah, saya lihat di situ kenapa dia turun, salah satunya adalah karena harga jagung lagi tinggi. Harga jagung kan jadi bahan bakunya. Terus kemudian bicara soal harga pakan ternak, harga ayam broiler dan segala macamnya waktu itu juga lagi bagus gitu kan. Nah, jadi saya mengambil sebuah hipotesa bahwa penurunan kinerja dari Malindo Feedmill saat itu adalah sifatnya sementara gitu, dan kemudian seiring berjalannya waktu ya harga akan kembali meningkat. Cuma memang waktu itu market apresiasinya lebih cepat, Pak Melvin gitu. Jadi saya nggak nyampe setahun, 10 bulan saya ingat. 10 bulan. Dua kali lipat gitu. Harga sahamnya naik 2 kali lipat dan dapat profit bagger juga dari situ gitu. Jadi kalau ditanya time frame-nya itu bervariasi. Ya mungkin kita ambil yang panjangnya tadi 4 tahun, 5 tahun, ya itu karena ada COVID juga kan. Tapi kalau misalkan di luar itu ya memungkinkan lebih cepat. Ada yang lebih dari 5 tahun kok? Ya so far sih belum sih. So far yang auto tadi ya salah satu yang memang paling lebih panjang, relatif lebih panjang. Tapi kalau kita average ya, kalau kita bicara misalkan kayak tadi turnaround ataupun saham cyclical, itu bisa time frame 1-3 tahun sih. Gitu. Jadi normalnya di situ lah ekspektasinya gitu. Jadi kalau yang 4-5 tahun itu mungkin outlier, di bawah 1 tahun juga outlier, tapi mungkin ekspektasinya di 1-3 tahun. Tapi ada yang juga salah nggak kok? Ada juga. Jadi nggak mungkin nggak rugi ya? Nggak mungkin nggak rugi. Jadi kan investasi itu kan tetap ada potensi ya. Jadi tugas kita sebagai investor gini, ketika kita mau masuk ke sebuah saham, itu kan kita membuat sebuah hipotesa. Betul. Ya kan, hipotesa. Betul. Tugas kita kan mencari saham yang salah harga. Betul. Ya kan. Nah, hipotesanya apa nih? Oh, hipotesanya adalah A, B, C, D. Tapi hipotesa ini kan ada peluang benar, ada peluang kita keliru. Betul. Ya kan. Nah, tugas kita bukan habis beli saham habis itu ya tidur terus nggak ngapa-ngapain lagi gitu, tapi tiap 3 bulan kita pantau kan kinerjanya gitu kan. Nah, kalau ditanya apakah pernah make mistake, pasti pernah juga. Ya contoh kasusnya misalkan waktu itu pernah di HKMU. Jadi HKMU ini perusahaan bajaringan dan waktu itu karena COVID ya kinerjanya turun ya kan. Nah, harganya waktu itu sampai ke level Rp70 per lembar saham, dari berapa ratus lah gitu kan, turunnya cukup banyak gitu kan. Nah, di situ saya menuliskan hipotesanya. Hipotesanya adalah permintaan dari bajaringan di satu sisi meningkat. Nah, yang menariknya adalah waktu itu supply daripada bajaringan ini sangat terbatas. Jadi over demand bukan over supply gitu kan. Jadi bahkan Inalum pun tidak mampu memenuhi kebutuhan baja nasional. Nah, itu yang menarik ya kan. Berarti kan kondisinya nih demandnya tinggi nih. Nah, HKMU nih harusnya mendapatkan keuntungan dari sana gitu kan. Saya masuklah kurang lebih di harga Rp70 per lembar saham. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu realitanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Kenapa? Karena salah satunya waktu itu ada faktor manajemen juga. Jadi ada dualisme manajemen lah kalau dari situ saya lihat. Jadi ada mulai dari pemegang sahamnya melepas kepemilikan saham. Terus masyarakatnya jadi gede banget ya. Jadi gede banget. Nah, itu kan bertahap tuh ya kan, mulai dari kecil-kecil lama-lama kok pengendali saham langsungnya yang jual saham gede-gedean gitu kan. Terus waktu itu juga ada faktor komisaris yang ditunjuk adalah dari kalangan artis. Nah, itu juga membuat sebuah tanda tanya gitu kan. Ada apa? Ada apa kok jadi bukan sosok yang profesional gitu kan. Nah, jadi poin-poin tadi tuh yang di hipotesa awal belum bisa terpantau ya kan. Tapi setelah masuk baru ada hal-hal seperti itu. Nah, kalau seperti itu yang kita lakukan apa? Ya memang harus cut loss gitu. Karena kalau misalkan kita
terus-terusan tahan, ya harga Ruginya sahamnya bisa lebih besar, kerugiannya bisa lebih besar. Oh, gitu. Jadi kita perlu lihat nih, kalau menurut saya investasi itu seperti sebuah seni sebenarnya. Oke. Ya, jadi gimana caranya kita melihat peluang, tapi peluang itu kan kita balik lagi bisa salah bisa benar. Tapi Betul. yang saya percaya adalah kalau prosesnya benar, maka peluang kemungkinan kita menang atau kita benar itu lebih besar daripada kita salah. Nah, tapi kalau di Indonesia kan faktanya banyak orang invest saham tidak sebesar itu returnnya. Atau keuntungannya nggak bisa sampai katakanlah 100% dalam waktu 5 tahun gitu. Ya. Nah, itu apa yang membedakan? Ini menarik nih. Nah, jadi gini. Pertama itu kenapa returnnya tidak bisa sebesar itu? Pertama adalah karena kebanyakan orang di market itu mainnya jangka pendek. Oke, pendeknya itu Pendeknya itu bisa sampai menit pun ada. Oke. 5 menit ya, ekstrimnya 5 menit ada, atau ya scalping gitu ya. Ada juga yang mungkin day trade, jadi artinya beli pagi jual sore atau beli sore jual besok pagi, ya kan. Ada juga yang weekly, ada juga yang monthly gitu kan. Nah, apakah itu jelek? Nggak juga. Ya, sebenarnya nggak, itu kan lebih ke strategi aja, ya kan. Tapi kalau ditanya apakah dalam waktu 1 hari atau misalkan 1 minggu atau 1 bulan bisa dapat return 100%, ya tentu jawabannya jauh lebih kecil kemungkinannya. Bisa, ya kan? tapi potensinya lebih kecil. Betul, bisa tapi potensinya lebih kecil. Karena kan yang mereka cari itu adalah winning rate-nya. Jadi misalkan 10 trade, oh benar 6, salah 4, misalkan gitu. Ya kan, jadi kecil tapi compound gitu kan. Nah, yang pertama adalah tadi time frame, ya kan. Kemudian yang kedua, nah ini nih yang penting banget nih, kesabaran. Nah, ini hal yang sebenarnya simple, tapi banyak orang tuh underestimate gitu. Sabar. Nah, the power of patience saya bilangnya. Jadi kekuatan dari kesabaran. Nah, banyak orang yang gini, saya udah beli saham, ya kan. 1 bulan, 2 bulan, kok sahamnya nggak naik-naik, ya kan? Jadi capek nunggunya. Udahlah saya jual aja lah. Terus ngeliat saham lain, ini kok naiknya lagi tinggi, gitu kan? Teman saya lagi bilang, oh lu nggak beli saham ini, wah rugi dong, kayak gitu kan. Jadi kan kita kan sebagai manusia kan panas dong. Wah gila, gue belum dapat untung, dia udah dapat untung gitu kan. Share mulu lagi di grup gitu kan. Jadi kayak udah deh, saya ikut aja gitu kan. Nah, yang banyak orang nggak sadar adalah ketika dia beli saham yang lagi naik cepat, ada kemungkinan ya saham itu bisa balik arah. Karena mereka biasanya beli saham yang lagi naik itu karena FOMO, ya kan? Karena temennya udah beli terus ngomporin, ya udahlah gue ikutan. Padahal dia tadi nggak ngitung sebenarnya berapa value dari perusahaan ini. Dan banyak kejadian yang udah sahamnya naik, begitu dia beli nggak lama kemudian sahamnya turun. Itu udah banyak banget gitu kan. Nah, jadi balik lagi faktor kedua tadi adalah karena nggak sabaran gitu loh, ya kan. Nah, yang ketiga adalah karena dia ini tidak menghitung valuasi atau nilai intrinsiknya. Nah, tadi yang saya katakan bahwa ketika kita beli saham itu kita bukan hanya beli harga di market, ya kan, tapi kita beli bisnis. Sama lah kayak kalau misalkan Pak Melvin diajakin teman, yuk kita buka franchise kopi misalkan, ya kan, pasti ada hitung-hitungannya dulu dong, labanya berapa, terus kemudian cash flow-nya berapa, pertumbuhannya bisa berapa. Habis itu kan kita tahu nih, value-nya nih sekian, berapa harusnya, ya kan. Nah, banyak orang yang tidak melakukan valuasi nilai intrinsik itu. Nah, artinya dia nggak tahu nih, gue beli saham sekian di harga sekian, tapi sebenarnya value-nya berapa. Jadi ketika tadi tuh paling ngebekas itu adalah kalau misalkan kita nggak hitung berapa value saham ini, ketika harga sahamnya naik turun itu akan kena ke psikologis. Dan ketika kena ke psikologis, ya udah orang biasanya panik, nggak bisa tidur, ya kan. Karena kalau sahamnya turun dia jadi kayak aduh makan nggak enak, tidur nggak nyenyak gitu kan. Ya akhirnya cut loss gitu loh. Jadi 3 faktor itu sih kalau menurut saya yang paling penting. Dan kayaknya kalau Rifan beli itu ada kepercayaan penuh gitu, conviction-nya tuh kuat gitu, nggak tipis-tipis ya. Betul. Itu kok bisa percaya gitu? Karena ketika misalkan saya masuk ke sebuah saham ya, itu juga bukan yang ini ada saham bagus langsung beli deh, enggak. Tapi biasanya saya dan tim
itu melakukan riset dulu. Nah, apa sih yang di riset? Mulai dari laporan keuangannya, kemudian mulai dari manajemennya, kemudian prospeknya gimana, industrinya dan segala macamnya, ya kan? Nah, jadi prosesnya itu sendiri bisa makan waktu berbulan-bulan sebenarnya, gitu kan? Nah, jadi prosesnya memang panjang nih di awal, ya kan? Tapi karena kita sudah tahu seluk-beluknya, kita tahu deh semua hal tentang bisnis perusahaan ini, gitu kan. Nah, jadi ketika misalkan harga saham naik atau turun, ya kita tidak mudah goyah. Karena kita ketika beli, kita udah tahu kenapa kita beli perusahaan ini. Ya, Peter Lynch itu kan pernah bilang, risk comes from not we don't know what we are doing. Ya, nggak ngerti apa yang dilakuin. Nggak ngerti apa yang kita lakukan. Beli, kenapa? Nggak tahu. Nah, itu risiko. Ya kan? Tapi ketika misalkan kita tahu saham apa yang kita beli, kita udah pelajari, ya risiko itu kan jadi jauh lebih rendah. Perkara misalkan harga sahamnya turun, ya kita juga jadi nggak terlalu panik gitu loh. Ya paling cuman kayak, ya turun lagi, ya udahlah gitu kan. Tapi malah kita bisa punya conviction. Nah, conviction tadi yang bisa bikin kita berani ketika harga sahamnya turun, kita beli lagi nggak. Nah, itu yang psikologis itu juga yang pengaruh ke banyak orang. Wah, ketika harga turun, dia malah nggak beli. Ya kan? Ketika harga naik lagi malah ikut beli. Nah, kebalik gitu kan. Nah, itu yang membuat kenapa banyak yang returnnya tidak bisa besar atau tidak bisa konsisten seperti itu. Nah, seandainya nih dari teman-teman ada yang mau invest dengan return segede itu, katakanlah 5 tahun bisa untung 100%, mulai dari mana? Oke, nah jadi mulainya dari mana ya? Pertama ya pasti harus sudah punya rekening dulu, ya kan? Ya, untuk investasi ya, buka akun. Nah, kemudian saran saya yang kedua adalah teman-teman mulai belajar. Jadi investasi yang paling berharga itu adalah investasi leher ke atas. Nah, investasi leher ke atas itu maksudnya gimana? Ya mulai dari baca buku, ikut pelatihan, ya kan? Untuk kita investasi leher ke atas. Nah, dari situ kita akan mulai bisa memahami bagaimana pasar saham ini bekerja. Ya kan, tadi tuh belajar tentang laporan keuangan, belajar tentang makro, belajar tentang cara menghitung nilai intrinsik, belajar portfolio management, belajar tentang psikologis pasar. Nah, itu sebenarnya banyak tuh, ya kan, aspek yang perlu kita kuasai, ya kan. Nah, apakah bisa langsung dalam satu malam? Ya jelas sulit, ya kan. Nah, tapi yang bisa teman-teman lakukan adalah belajar secara bertahap nih. Jadi kalau misalkan, saya mau belajar tentang money managementnya dulu, gimana? Itu satu topik, ya kan. Terus saya mau belajar tentang valuasi saham, ya, penghitung nilai intrinsik gimana? Ya coba cari satu topik lagi, ya kan. Terus belajar tentang laporan keuangan gimana? Nah, didalemin satu-satu. Didalemin satu-satu gitu kan. Nah, habis itu ya ibaratnya kayak berenang lah. Kalau berenang itu kan nggak mungkin kita belajar, tangannya harus begini, kakinya harus begini, kan nggak bisa. Melainkan harus terjun juga. Nyemplung. Nah, nyemplung lah. Jadi paralel tuh, sambil belajar, sambil nyemplung. Tapi nyemplungnya ini ya jangan dengan dana yang besar dulu, kalau belum punya ilmunya. Mulai dengan dana yang kecil dulu, ya kan? Jadi sambil belajar, sambil mengamati, gitu kan? Oh iya benar nih, misalkan saya beli saham A, ya ketika misalkan 6 bulan atau 1 tahun kemudian reaksinya begini nih, saya cocokin misalkan dengan laporan keuangannya, oh iya benar. Atau bisa jadi salah, ya kan, hipotesanya begini tapi ternyata harga sahamnya turun, kenapa ya? Nah, itu kan yang kita sebut sebagai prakteknya. Nah, dari situlah skill teman-teman, jam terbang teman-teman itu akan terasa. Nah, baru pelan-pelan tambahkan modalnya, ya kan? Seiring dengan skill kita bertambah, knowledge kita bertambah, jam terbang kita bertambah, ya kan? Nah, itu baru pelan-pelan ditambahin step by step-nya, seperti itu. Ya kok, tapi sejujurnya aku saja mulai dari 0 ke 1, kalau ada 1 ke berikutnya, itu yang mempercepat atau mengakselerasi itu bukan belajarnya kok. Tapi ada teman diskusinya. Waktu itu kita ketemu kan. Jujur aja banyak ngobrol sama Ko Rifan, jadi cara mainnya gini, caranya tuh gini. Kadang kita banyak diskusi di emiten gitu. Sebenarnya itu yang mempercepat kok kalau di aku, di perjalananku.
Jadi mungkin dari ke 10 juta ke 20 juta tuh lama banget, tapi 20 ke 100, 100, 200 dan seterusnya itu bisa lebih cepat karena itu. Betul. Jadi awalnya ya jangan besar dulu ya kan, sambil nyari patternnya lah, gaya kita, style kita nih gimana. Terus betul tadi yang Pak Melvin katakan tuh, teman diskusi juga penting. Ya kan? Kalau salah malah zong. Ya kan? Salah milih teman zong. Betul. Nah jadi perlu juga cari partner atau teman diskusi yang tepat juga ya. Betul. Nah teman-teman sobat Moduit, kalau teman-teman mau tahu tentang saham juga, teman-teman bisa hubungi Wealth Advisor Moduit di situ. Oke, diskusi kita sampai sini, tapi ini ada lanjutannya, beberapa contoh investasi sahamnya yang dilakukan oleh Ko Rifan. Jadi langsung aja tonton di video Mokes episode berikutnya. Bye-bye.